kesehatan apabila kita keluar rumah, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita dilarang untuk keluar dari rumah atau kita disuruh untuk social distancing, sehingga segala pekerjaan ataupun aktivitas kita di luar rumah dilakukan di rumah agar kita terhindar dari virus corona. Kita ketahui wabah virus corona ini dimulai dari Wuhan, yaitu di negeri Cina. Kini telah sampai di seluruh dunia, dari seperti Jerman, Italia ataupun India. Semua masyarakat di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak dari pandemi ini, baik itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan ataupun di bidang sosial lainnya. Pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Dalam bidang ekonomi, pemerintah telah melakukan yaitu memberikan bantuan atau BLT, yaitu bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Namun hal ini tidak berdasarkan atau tidak tepat pada sasarannya, karena masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkannya, atau malahan masyarakat yang layak malah mendapatkan bantuan tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkannya merasa pemerintah tidak adil, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita ketahui bantuan BLT ini diberikan senilai Rp600.000. Namun bantuan ini tidaklah menjadi solusi yang tepat karena kurang tepat sasaran tadi, sehingga banyak masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapatkannya. Namun ada juga masyarakat yang sangat membutuhkannya tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Jika keadaan ini masih berlangsung hingga seterusnya, maka akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, termasuk bagian bidang ekonomi masyarakat itu. Jika kita misalkan dalam satu keluarga dia mendapatkan uang BLT senilai Rp600.000 dan rata-rata masing-masing keluarga itu memiliki 6 anggota keluarga, maka masing-masing anggota keluarga itu mendapatkan uang senilai Rp100.000, sedangkan bantuan BLT ini diturunkan satu kali dalam 3 bulan, sehingga tidak memungkinkan. Sedangkan masyarakat memerintahkan kepada masyarakat untuk bekerja di rumah. Terus bagaimana dengan masyarakat yang harus atau yang ditekan untuk bekerja di luar rumah, sehingga mereka kehilangan pekerjaannya, tetapi mereka hanya mendapatkan uang Rp100.000. Namun apa jika BLT dialihkan untuk membantu masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yaitu petani, tapi bantuan ini dialihkan untuk masyarakat untuk menjadi modal untuk menggarap lahannya, maka hal ini sangat membantu bagi petani karena harga jual hasil pangan tersebut tidak kondusif atau kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan akibat pandemi ini, sehingga dengan dialihkannya BLT ini kepada petani, maka petani akan kembali memperoleh modal, sehingga mereka dapat menggarap kembali lahan yang dulunya mengalami kerugian hasil pangannya. Selanjutnya, jika BLT ini dialihkan kepada wirausaha sosial, tentu ini akan berdampak baik itu bagi pemerintahan, masyarakat ataupun bagi pengusaha itu sendiri, karena wirausaha sosial ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita ketahui wirausaha sosial ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, sedangkan wirausaha sosial ini menguntungkan bagi semua khalayak ramai, baik itu di berbagai bidang. Sedangkan di luar sana, wirausaha sosial telah didukung atau dilakukan oleh pemerintah atau memberikan biaya atau dana atau berupa hibah kepada wirausaha
pelaku wirausaha sosial. Jika kita lihat pembangunan ekonomi dalam Bali, kita lihat sangat sulit untuk melakukan pembangunan karena dana-dana yang diberikan itu diberikan untuk bantuan. Jika kita hitung misalnya uang BLT itu diberikan kepada suatu daerah itu rata-rata Rp600.000 per keluarga. Dalam daerah tersebut memiliki sekitar 160 keluarga, maka diperlukan biaya 96 juta untuk per 3 bulannya. Maka dalam 1 tahun uang dikeluarkan sebanyak yaitu 384 juta untuk per tahunnya. Jika kita lihat bantuan tersebut tidak akan berdampak pada pembangunan itu untuk bantuan, tetapi ekonomi masyarakat juga tidak akan meningkat. Saya perhatikan di lingkungan sekitar, BLT tersebut hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sangat membutuhkannya, tetapi yang tidak membutuhkannya hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya kita alihkan uang BLT tersebut kepada masyarakat yang membuka toko kelontong, maka mereka akan meningkatkan ekonominya. Lain halnya jika dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Hal ini akan mempersulit masyarakat, akan mempersulit pemerintah nantinya untuk menaikkan atau meningkatkan ekonomi di Indonesia, sehingga karena banyaknya pengangguran termasuk industri sendiri telah banyak yang mengundurkan diri atau tidak lagi membuka perusahaannya dan malahan mengurangi tenaga kerjanya, sehingga banyaknya pengangguran di Indonesia. Lalu sebaiknya dana yang dicairkan tersebut haruslah tepat pada tujuan atau membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Untuk di pedesaan menurut saya itu tidak perlu, karena pedesaan itu dia memiliki lahan masing-masing dan bisa dialihkan BLT ini untuk modal dalam usaha mereka atau dijadikan bantuan tersebut dalam bentuk lain agar ini menjadi suatu keadilan, bukan adil dalam membagi, sehingga masyarakat yang membutuhkan tersebut menjadi merasa sangat beruntung untuk mendapatkannya, bukan untuk sekedar hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk membangun perekonomian mereka. Sekian presentasi tentang menelusuri jejak BLT di kalangan ini. Kita semua dianjurkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.